Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saktiana Rizky Endira Murti SEMAK. Saya merupakan dosen yang bergabung di tahun 2020 dari program Diploma 3 Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta yang memiliki kepakaran dalam bidang akuntansi keuangan. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rancangan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah praktek analisa laporan keuangan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran sebagai salah satu syarat kelulusan pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah praktek analisa laporan keuangan memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester 3. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan, serta mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan performa pada entitas private. Bahan kajian yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni menggunakan modul pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan case pada setiap topik atau tema pembelajaran serta menggunakan referensi lainnya yang sejenis. Metode penilaian mahasiswa sendiri akan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan menggunakan metode aktivitas partisipasif sebesar 55%, kemudian tugas sebesar 10%, kuis sebesar 5%, dan UTS UAS sebesar 15%. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa sinkronus tatap muka dan asinkronus dengan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti Google Classroom. Demikian perkenalan singkat mengenai mata kuliah yang akan saya ajarkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Seperti agenda kita yang sesuai dengan RPS yang sudah kalian unduh dalam Siakat, untuk pertemuan kali ini nanti saya akan menjelaskan tentang analisis rasio likuiditas, di mana dalam pertemuan ini nanti diharapkan kalian dapat memahami, menghitung, dan mendeskripsikan data-data laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas dalam beberapa tahun. Sebelumnya untuk modulnya sudah kalian siapkan. Nanti materi akan saya share setelah akhir perkuliahan selesai, tapi untuk modul kasusnya sesuai dengan yang sudah saya upload di dalam Siakat atau WAG yang sudah saya share ke teman-teman. Begitu, baik, akan kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam analisis rasio likuiditas, di sini akan saya jelaskan dulu apa sih gunanya kita mempelajari analisis rasio. Di dalam analisis rasio sebenarnya ada 5 macam analisis rasio yang sering kita pelajari, yang nanti akan kita pelajari di setiap pertemuan. Tapi untuk pertemuan hari ini kita nanti khusus untuk mempelajari rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Sekilas nanti akan saya jelaskan dulu rasio ini tuh membicarakan tentang apa kan gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu rasio likuiditas di dalam pemikiran pertamanya ketika saya menyebutkan rasio likuiditas itu kira-kira membicarakan tentang apa? Hutang. Hutang yang berarti kalau hutang berarti di dalam rasio itu perusahaan nanti akan bisa terlihat bagaimana? Sudah betul hutang, tapi di situ ketika kita nanti mempelajari analisis rasio likuiditas berarti kita bisa memahami kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Oke, kalau likuiditas itu adalah hutang yang sifatnya jangka pendek. Jangka pendek itu berarti periodenya berapa tahun? Maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Oke, jadi dalam rasio likuiditas nanti akan ada beberapa komponen untuk menghitung rasio likuiditas, yang intinya rasio likuiditas itu bisa menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Setelah itu akan ada rasio solvabilitas. Solvabilitas berbicara tentang apa? Sama hutang, konsepnya masih sama tentang memenuhi kewajibannya. Bedanya adalah kalau solvabilitas jangka panjang. Jangka panjang berarti dia yang periodenya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau likuiditas tadi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menilai hutang jangka pendeknya, kalau rasio solvabilitas di sini sama untuk menilai kemampuan perusahaan tapi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, yang berarti periodenya hutangnya itu lebih dari 1 tahun, gitu ya. Kemudian ada rasio profitabilitas. Dari kata-katanya profitabilitas berarti menggambarkan apa? Untuk menilai apa? Apa? Ya, kemampuan memperoleh laba. Jadi profitabilitas itu tidak hanya kalau kita laba kan sebatas angka, labanya 100.200.000 kan gitu. Di sini kita nanti menilai kemampuan. Jadi kadang ada perusahaan itu yang mempunyai kemampuannya tinggi, tetapi di dalam periode tertentu kok dia rugi ya kan gitu. Pokoknya berarti itu ada aspek-aspeknya. Jadi belum tentu yang dia memiliki kemampuan profitabilitas yang tinggi itu tidak ada rugi sama sekali, belum tentu, karena yang di sini dinilai itu lebih ke kemampuannya. Jadi analisis profitabilitas menilai perusahaan dalam kemampuan menghasilkan profit atau labanya, seperti itu. Dan rasio yang keempat adalah aktivitas. Kalau aktivitas di sini berarti tidak lepas dari kegiatan operasional perusahaan. Berarti di situ apa yang dia nilai? Yang dia nilai seberapa efisien sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik asetnya, baik aset itu kan ada macam-macam, aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud dan lain sebagainya dalam menghasilkan penjualan atau pendapatan. Jadi aset yang dimiliki perusahaan itu seberapa efisiennya, seberapa besar, seberapa maksimalnya itu bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan itu. Itu adalah rasio aktivitas. Dan yang terakhir rasio pasar. Rasio pasar itu berarti berkaitan dengan apa? Kalau kita ngomongin tentang pasar berarti takarannya apa biasanya? Saham, nilai saham perusahaan itu. Jadi itu untuk mengetahui apakah nilai saham kita di pasaran itu terlalu tinggi atau terlalu rendah atau sudah wajar. Jadi itu ada pembandingnya. Kalau yang pasar itu biasanya adalah standar ada berbicara tentang saham. Begitu ya. Jadi ada 5 rasio yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Cuman untuk yang pertemuan kali ini kita hanya fokus pada rasio likuiditas. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Sebelumnya, kenapa toh? Alasannya apa sih kok kita perlu belajar analisis rasio kan gitu? Di sini ada 3. Yang pertama karena prospek. Jadi dengan kita menghitung analisis berbagai rasio tadi, itu kita akan tahu bagaimana kemampuan perusahaan atau kesempatan opportunity perusahaan kita itu di masa mendatang kan gitu. Jadi 5 rasio itu nanti memang kolaborasi. Jadi ketika tidak semua pemangku kepentingan itu membutuhkan 5 rasio itu tadi, tapi tergantung kepada siapa pemangku kepentingan itu untuk membaca laporan keuangan. Contohnya, ketika kita akan ke bank, perusahaan butuh pinjaman modal kan gitu. Pinjaman modalnya cukup besar dan jangka waktunya lama, 10 tahun. Berarti rasio apa yang kita gunakan? Solvabilitas kan gitu. Jadi beda-beda lah di dalam rasio itu si pemangku kepentingan yang membaca itu dia pasti akan tahu dulu prospeknya. Karena kita bicaranya adalah jangka panjang. Saya mau meminjamkan si A, dalam konteks di sini ada 500 juta dalam 10 tahun. Berarti kan kita harus tahu tuh prospek perusahaan ke depannya bagaimana. Dan bagaimana caranya? Ya dengan melihat data-data histori yang sudah terjadi. Jadi kalau kita nantinya membuat laporan performa itu tuh tidak awuran, tapi sudah berdasarkan histori-histori yang ada. Dan yang kedua, kita juga tahu resiko-resikonya. Resikonya apa? Dari kekurangan. Kita berapa tahun ini terjadi kenaikan atau penurunan. Kalau kita ngomong resiko berarti biasanya kita kan menurun kan gitu. Jadi dari kekurangan kita data-data historis yang sudah berjalan, di situ kita akan tahu resiko kita ke depan bagaimana. Otomatis kita bisa mencegah resiko-resiko itu atau meminimalisasi resiko-resiko yang akan terjadi di masa depan. Gitu ya.
Dan yang ketiga adalah tentang kinerja. Jelas, ketika kita sudah tahu data laporan keuangan, kita hitung ini itu rasionya, kita jelas akan tahu kinerja perusahaan itu secara mendetail. Jadi tidak hanya angka-angka yang angka-angka mentah, tapi kita tahu juga artinya, seperti itu. Itu untuk tujuan dari kita mempelajari analisis risiko. Dan di sini analisis rasio ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, mudah dibaca. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan yang angkanya begitu banyak, nolnya banyak, begitu aspeknya dari akunnya begitu banyak juga, dari kas sampai hutang dan lain sebagainya. Kita kalau orang awam bukan dasar akuntansi pasti bingung, apa sih ini artinya, kan gitu. Kalau kita sudah terjemahkan dalam analisis rasio, harapannya apa? Orang-orang yang tidak paham akuntansi atau bukan dari background keuangan itu mudah untuk dibaca dan mudah untuk tahu artinya, kan gitu. Jadi kalau kita sebagai akuntan itu wajar kita bisa menyusun laporan keuangan, bisa tahu artinya. Tapi kalau orang-orang yang di sana kan tidak akan tahu, apalagi yang namanya itu tadi banyak kepentingan yang kita belum tentu kalau calon investor mau menanamkan modal sahamnya dia juga tahu ada background keuangan, kan gitu lah. Kalau dengan membaca analisis rasio yang sudah kita buat itu dengan tujuan dia itu mudah untuk dibaca, otomatis mudah ditafsirkan, kan seperti itu ya, dan bentuknya sederhana. Dan beberapa keunggulan lainnya sampai itu ada yang itu tadi yang namanya kita berbicara tentang prediksi. Prediksi itu nanti akan diterjemahkan dalam laporan keuangan performa yang akan kita pelajari di akhir pertemuan di mata kuliah ini. Jadi nanti output luaran yang paling penting dalam mata kuliah ini, setelah kalian ada laporan keuangan, kalian analisis dengan berbagai rasio, outputnya apa? Kalian bisa melakukan laporan keuangan performa. Performa itu apa? Yang belum terjadi, prediksi itu tadi, dengan melihat data-data historis yang sudah ada. Begitu ya, itu nanti akan kita pelajari di akhir pertemuan. Terus selain kelebihan di sini juga ada keterbatasannya. Ada yang pertama, karena kita perlu memilih rasio yang tepat. Jadi jangan sampai nih ketika kita akan ke bank minta pinjaman yang akan kita sodorkan ada rasio aktivitas. Nah itu kan si bank tidak akan bisa memvalidasi Anda mampu tidak melunasi pinjaman atau lain sebagainya. Kita akan ke calon investor yang kita sodorkan adalah solvabilitas. Nah itu kan tidak akan menjadi hal yang bermanfaat, kan gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintarnya memilih rasio yang tepat untuk siapa sih penggunanya, kan gitu. Terus yang kedua keterbatasan akuntansi atau laporan keuangan. Kadang kalau perusahaan yang itu belum go public, dia itu kan terkadang laporan keuangannya apa adanya, kan gitu. Seperti UMKM kan gitu. Kadang dia cuma ada laporan arus kasnya, kadang ada cuma laba ruginya dan lain sebagainya. Nah, ketika laporan keuangan itu terbatas, tidak lengkap ya untuk menganalisis rasio juga tidak bisa secara maksimal, seperti itu. Dan yang ketiga itu tadi data tidak tersedia itu bagian dari keterbatasan laporan keuangan. Dan yang keempat adalah memilih perusahaan pembanding. Jadi ketika nanti kita sudah tahu nih analisis rasionya, oh angkanya segini, kita bisa ngomong baik buruk itu dari apa? Dari perusahaan kompetitor. Jadi semua itu bisa dikatakan baik, oh berarti ada pembandingnya. Nah pembandingnya itu apa? Pembandingnya itu biasanya ya perusahaan yang sejenis bidang usahanya, sejenis besarnya, kan gitu. Jangan sampai perusahaan kita masih kecil membandingkannya dengan perusahaan besar, yaitu tidak menjadi bukan apple to apple, kan gitu. Jadi kalau kita membandingkan baik buruk rasio kita itu harus dengan perusahaan yang sebanding. Nah kadang kita mencari perusahaan yang sebanding itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Baiklah, di sini nanti di dalam rasio likuiditas akan ada 3 rasio. Nanti kalau di sela-sela saya menjelaskan ada hal yang mau ditanyakan, langsung saja bertanya ya. Jadi kita mengalir saja. Di sini nanti akan ada 3 rasio yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah current ratio, dan yang kedua adalah quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Di mana yang nanti yang akan kita soroti, kenapa kita tadi ngomongnya rasio likuiditas, berarti itu adalah sifatnya lancar, berarti kurang 1 tahun, berarti nanti yang akan kita soroti itu tentang aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Berarti yang jangka waktunya berapa? Kurang dari 1 tahun. Oke. Kita ke rasio yang pertama, yaitu current ratio.
Di sini nanti boleh mulai dicatat nanti kalau kita mulai mengerjakan, jadi teman-teman sudah tahu rumusnya kan gitu. Ya, rumusnya apa current ratio? Di sini ada current asset dibagi current liabilities. Berarti jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah kewajiban lancar kan gitu. Kalau dari rumusnya berarti di situ semakin tinggi angkanya nanti akan semakin baik apa buruk? Semakin tinggi semakin baik apa semakin buruk? Baik, semakin baik. Dan kedua, quick ratio. Kalau quick ratio dia lebih ditentukan lagi. Kalau tadi adalah kita berbicaranya adalah current aset lancar. Di sini kita keluarkan yang dia dinilai likuiditasnya paling rendah di antara aset lancar. Yaitu apa di sini? Inventory, persediaan. Yang terakhir ada cash ratio. Yang namanya juga cash ratio. Jadi kita benar-benar menghitung hanya membandingkan cash on hand, cash dan kas yang dimiliki perusahaan itu dibandingkan dengan current liabilities. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya memberikan assessment berupa latihan dan kalian bisa lebih paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke, mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kalian coba untuk mengerjakan yang sudah ada di dalam modul. Kalian kerjakan untuk yang rasio likuiditas, berarti itu akan ada 4 tahun ya. Jadi nanti laporan keuangannya yang kalian kerjakan tahun 2002, 2003, 2004, 2005. Gitu ya. Setiap periode kalian kerjakan dengan 3 rasio tadi. Kalian kerjakan di Excel, nanti siapa yang sudah selesai silahkan konfirmasi, ini bisa untuk dipresentasikan ke depan. Oke, udah ada yang beberapa yang selesai. Siapa yang mau mencoba merepresentasikan? Satu rasio dulu, yang current rasio. Kalau tidak ada yang itu saya tunjuk loh. Ayo siapa yang mau? Oke, boleh Mas Akil. Yang current, ya maju dong, current rasio. Udah, oke. Yang current rasio dulu. Dijelaskan ya angkanya dapat berapa, dapat itu dari berapa dibagi berapa kan gitu. Jadi di sini ada current ratio di mana tadi rumus current ratio itu kan current asset dibagi sama current liability. Kemudian di sini juga ada beberapa tahun yaitu dihitung dari tahun 2002 sampai tahun 2005. Nah, untuk rumusnya di sini tuh ada current asset yaitu jumlah aktiva lancar dibagi sama jumlah utang lancar sehingga menghasilkan current ratio tahun 2002 itu sebesar 2,5 atau dalam persentase 250%. Kemudian juga untuk tahun 2003 sampai tahun 2005 itu sama caranya. Kemudian di sini nanti kita analisa apakah dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk tahun 2002 sampai tahun 2003 ini mengalami kenaikan. Nah, berarti di sini perusahaan ini mampu menaikkan likuiditas perusahaannya dalam meliquid atau melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian pada tahun 2004 dan tahun 2005 dari periode 2003 sampai 2004 ini mengalami penurunan. Nanti penurunan ini hanya tidak signifikan besar. Oleh karena itu perusahaan masih bisa nih melunasi kewajiban jangka pendeknya. Bisa kita lihat di sini untuk tahun 2004 utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu sebesar 29 juta. Kita bandingkan dengan aset yang kita miliki yaitu jumlah aset lancarnya pada tahun 2024 ini kenaikannya itu signifikan yaitu dari 69 juta sampai 70 juta. Oleh karena itu persentase dari current ratio tahun 2004 ini mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2005 perusahaan ini mampu menaikkan kembali current ratio itu sebesar 2,47 atau 247%, di mana perusahaan mampu lagi untuk melikuiditas si current liability atau kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset jangka pendek dimilikinya. Itu seperti misal ada kas, terus ada setara kas, sama ada piutang dan sebagainya.
Oke, baik. Berarti ketika kita melihat current ratio-nya berarti disimpulkan bahwa perusahaan PT Bintang Dunia itu dikatakan ya, baik, atau liquid ya. Baik, sudah betul sekali. Terima kasih Mas Akil, cukup bagus. Selanjutnya, rasio cepat. Siapa yang mau maju? Tidak ada yang mau maju? Saya tunjuk ya berarti ya. Mbak Jelita? Belum? Oh, belum. Oke. Mbak Veo? Kok? Buat quick ratio-nya kalau aku untuk sama kayak Mas Agus tadi itu bedanya kalau di quick ratio ini nanti kita dari perhitungan aktif neracannya itu dikurangi sama persediaan barang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Diki. Disediaan dari sini tuh selama tahun 2022 sampai 2025 dia itu mengalami fluktuasi, jadi ada yang naik ada yang turun. Di tahun 2023 dia naik 2003 bukan iya, 2003. 2003 itu dia naik lumayan 0,14, terus habis itu di 2004 dia turun 0,3, terus dia turun lagi. Walaupun dia turun tuh nggak terlalu signifikan dan berubah drastis banget gitu, karena dia masih bisa buat bayar utang macamnya itu dengan kas dasar kas sama piutang baliknya. Jadi nggak aman-aman aja karena dia masih punya lumayan lah dikit kalau dari aku ya. Jadi perusahaan ini masih baik teman-teman. Oke, berarti sampai sekarang ketika dilihat dari current dan quick ratio-nya PT Bintang Dunia selama 4 tahun itu masih liquid karena masih di atas 1, walaupun quick ratio-nya mepet-mepet ya, 1 lebih dikit kan gitu. Cuman ke sana untuk quick ratio-nya dia naik, ada turun sedikit, tapi paling tidak lebih dari 1,01 kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Veo. Yuk yang terakhir rasio kas. Baik Mbak Maifa, silakan. Baik, di sini buat yang cash ratio itu sesuai rumus yang tadi. Cash ratio itu kan dari kas dan secara kas itu dibagi dengan modul jabatannya. Nah, untuk yang tahun 2002 itu di sini kas dan secara kasnya itu 61 juta sekian, dan untuk kewajiban pajaknya 24 juta sekian, dan ini ketemu di angka 0,25, dan di tahun 2023 dan rumus yang sama akan dihasilkan yaitu sebesar 0,31, tahun 2024 sebesar 0,32, 2005 sebesar 0,29. Nah, dari sini maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 karena jumlahnya kurang dari 1, maka untuk kas rasionya itu tidak liquid. Jadi perusahaan tersebut kurang bisa memanfaatkan kasnya dalam melunasi utang jangka pendeknya. Lalu yang tahun 2003 juga kurang dari 1, dan kas rasionya juga kurang liquid. Tahun 2004 kurang dari 1, jadinya kurang liquid juga, dan tahun 2005 kurang dari 1, dan itu juga kurang liquid. Jadi secara keseluruhan kas rasio di PT Bintang Dunia secara keseluruhan kurang liquid dalam melunasi utang. ya, baik. Jadi kalau di bawah 1 dikatakan tidak liquid atau nama lainnya illiquid. Jadi berarti kalau PT Bintang Dunia itu kalau kita lihat hanya dari kas dan setara kasnya saja, dia belum bisa mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Dia dikatakan liquid ketika itu tadi yang kas dan setara kas ditambah dengan piutang dagang kan gitu. Jadi kalau hanya kas setara kasnya saja, dia tidak bisa melunasi hutang jangka pendeknya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Meva.
berikan applause. Jadi dilihat dari 3 rasio itu, 2 rasio liquid, 1 rasio in liquid, berarti dikatakan rasio likuiditas PT Bintang Dunia baik apa buruk? Baik, berarti dia masih dikatakan liquid. Sekarang saya akan jelaskan sedikit arti angkanya. Tadi untuk current ratio itu adalah 2,5, ya toh? Current ratio itu tadi rumusnya apa? Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi di sini artinya ketika kita analogikan dengan rumusnya 2,5 itu adalah 2,5 kali. Berarti di sini PT Bintang Dunia di tahun 2002 itu memiliki aset lancar 2,5 kali dari kewajiban lancarnya. Kan gitu. Kalau kewajiban lancar kan kita analogikan 1 toh. Berarti dia memiliki aset lancar yang dimilikinya itu memiliki 2,5 kali dari kewajiban lancarnya. Atau lebih enaknya yang kewajiban lancar kita analogikan bahwa itu Rp1. Jadi berarti bisa kita artikan juga Rp1 kewajiban lancarnya itu dijamin oleh Rp2,5 aset lancarnya. Seperti itu. Kalau yang quick ratio ya berarti kita berapa 1% kewajiban lancarnya dijamin berapa rupiah aset lancar setelah dikurangi inventorinya. Jadi itu intinya yang kewajiban lancar itu kita analogikan 1 atau Rp1. Jadi memang yang minimal dikatakan liquid berarti 1:1 kan gitu. Berarti paling tidak 1 hutang lancarnya bisa dijamin oleh 1 aset lancarnya. Itu dikatakan liquid. Jadi kalau kita berhutang 1 tapi kita tidak memiliki cukup 1 aset lancarnya ya berarti apa jaminan kita akan gitu toh logikanya. Jadi makanya dikatakan in liquid ketika itu tadi yang terjadi di cash ratio. Jadi kasnya tidak cukup untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Tidak cukup melunasi semua kewajiban lancarnya. Seperti itu untuk rasio likuiditas. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, selain kalian menyusun laporan keuangan, jelas kalian tetap harus tahu bahwa arti yang kalian susun angkanya ini tuh apa toh, kan gitu. Karena itu tadi tidak semua pemangku kepentingan tuh sama dengan kita backgroundnya disodorkan laporan keuangan langsung paham kan gitu. Ditanya nih, ini utang lancar kita seperti ini, kas kita gini, cash flow-nya gimana, Mbak Veo, kan gitu. Karena kalian harus bisa menjelaskan artinya ini apa. Dengan cara gimana itu tadi kita analisis rasio. Jadi yang namanya analisis rasio tadi penggabungan pos-pos dari berbagai laporan keuangan. Jadi tidak hanya melihat dari laporan laba rugi saja, tidak hanya melihat dengan neraca saja, tapi semua komponen pos-pos itu saling berkaitan yang akan ada artinya tersendiri. Begitu? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan sesi ini. Yang belum selesai bisa diselesaikan dan nanti bisa kita pertemuan selanjutnya akan kita beralih ke analisis rasio selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.